semuanya. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi dalam online worship minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Baiklah, kita akan menyanyi lagu buka dari lagu Sion nomor 18, Pujilah Allah. Baiklah, untuk doa buka yang dibawakan oleh Rebecca Mangga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, terpujilah Engkau pelindung dan pemelihara kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai acara weekly online worship kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dari awal sampai akhir. Manapun dosa kami yang begitu besar, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Rebecca. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Yang pertama akan dibawakan oleh Matthew Simbolon dan yang kedua oleh Deborah Putri. Ya, untuk lagu pujian kita hari ini kebetulan dari kedua teman kita belum siap untuk membawakan lagu pujian. Untuk itu akan
dipandu dengan satu lagu pujian dari Hope Channel. Kita ikuti lagu pujian yang akan dibawakan. Baik, Miss. Makin permai dengan bunga rampai, bukit bertabur kembang. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You're close like no other. Though you was a father, though you was a friend, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful.
goodness of God. Puji Tuhan, terima kasih untuk lagu pujiannya. Selanjutnya kita akan doa kelompok. Saya serahkan kepada Miss. Baiklah, saat ini adik-adik semua kita masuk dalam doa kelompok. Untuk itu, sebentar Miss buat dulu untuk roomnya. Kita buat dalam 3 kelompok. Untuk itu, di room yang pertama, di sini ada Miss minta kesediaan. Waislin ada? Bisa untuk memimpin Ada di room Miss, bisa 1? Miss. Bisa Miss. Oke, terima kasih. Di room yang kedua ada Faith atau Evalta. Kemarin Faith udah ya. Evalta bisa? Oke, karena Faith yang sudah siap, Faith bisa? Gimana Faith? Ya, Miss. Bisa? Di room 2? Faith di room 2 ya, Miss. Iya. Oh iya, boleh, Miss. Terima kasih Faith. Selanjutnya di room 3, Miss minta kesediaan dari Sekar. Halo Sekar. Sekar bisa? Gimana? Halo Sekar. Oke, kalau Sekar belum bisa, Miss minta kesediaan dari Maurena. Maurena bisa di room 3? Boleh Miss. Boleh? Oke. Terima kasih Maurena. Sekarang kita akan mulai untuk doa kelompok. Maka dari itu, disilakan jika ada kesaksian atau usulan doa yang ingin didoakan bersama, dipersilakan selesai berdoa, silakan kembali ke meeting. Selanjutnya kita akan menyanyi lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Miss Clarissa Rantung dengan judul Membayangkan Salib pasal 45. Kerinduan segala zaman jilid 2. Ya, baik. Apa kedengaran suaranya, Miss? Kedengaran, Miss. Dengaran, Miss. Oke. Jadi, untuk perenungan kita hari ini ya, kita merenungkan suatu perenungan yang sebenarnya sangat-sangat mendalam, ya. Sangat-sangat mendalam untuk kehidupan kita. Maka dari itu, Miss minta kita semua untuk fokus di dalam peribadatan ini, di dalam terlebih merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita ikuti perenungan firman Tuhan, sekali lagi Miss minta kita semua, Miss undang kita semua untuk boleh bersatu di dalam doa. Kita berdoa semua. Tuhan di sorga, Bapa pencipta kami, terima kasih untuk kesempatan Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan menunaikan firman-Mu ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, kiranya firman ini dapat menuntun kehidupan kami untuk lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih baik Bapa di surga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya. Baiklah, seperti yang sudah pembawa acara sampaikan, kalau perenungan kita, judul pembahasan kita di hari ini adalah, ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca judulnya? Membayangkan salib. Membayangkan salib. Sekarang, Miss mau kasih pertanyaan kepada semua. Semua kalian ini. Coba satu orang baca pertanyaannya. Faith, Miss. Silakan, Faith. Bagaimana perasaan kalian jika melihat secara langsung saat penyaliban Yesus? Ya, sekarang Miss mau tanyakan ini kepada... Sebentar, Miss nggak bisa lihat ini pesertanya. Waislin. Ini bacanya Waislin namamu atau gimana cara bacanya? Waislin aja, Miss. Ya, Kalau secara langsung sih sedih. jadi biasa dipanggil apa? Mama Papa biasa panggil apa? D. Tapi Oh, aku kalau di Caribbean Waislin. Waislin, oke. Waislin, pertanyaan untuk kamu. Nah, gimana perasaannya Waislin jika Waislin lahir atau sudah ada di saat peristiwa penyaliban Yesus? Artinya kamu lihat langsung ketika Yesus disalibkan, gimana perasaan kamu? Sedih. Sedih. Kenapa kamu sedih? Karena kan Yesus itu orangnya tidak bersalah. Cuman dia kan harus disalib untuk menebus dosa kita. Ya, jadi sedih ya. Karena dia orang yang nggak bersalah, terus kenapa harus mati? Oke. Selanjutnya Miss mau tanya ke siapa lagi yang ada di sini? Um, Yafet. Yafet ada? Halo, Miss, kenapa Miss? Ya, Putus-putus. oke. Kedengaran? Miss, baru kedengaran ini. Sekarang pertanyaan untuk Yafet. Gimana perasaannya Yafet kalau Yafet hidup di saat dan melihat secara langsung saat penyaliban Yesus? Ketika Yesus disalibkan, kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri, gimana perasaan kamu? Um, um, Kalau Yafet ada di zaman Yesus, mungkin Yafet apa ya? Gimana perasaannya?
Agak putus-putus ya suaranya Yafet ya. Iya, Miss. Gimana perasaannya? Gimana? Miss nggak terlalu kedengaran. Tunggu, Miss. Oh, lagi mikir ya? Oke. Iya, apa ya? Mungkin kalau efek di zaman itu kalau kita lihat ya kalau kita nonton tentang film Tuhan Yesus kenapa kita mengolok-olok kenapa orang-orang di zaman itu mengolok-olok Tuhan Yesus mungkin kalau di zaman efek di zaman Yesus mungkin efek juga bisa sama seperti orang-orang di zaman itu. Makanya kita harus bisa harus apa ya? Efek kurang bisa lah kalau nggak menjelaskan. Oke, jadi intinya dari Yafet mungkin karena Yafet nggak tahu ya di zaman itu seperti apa nanti jadinya Yafet ketika melihat secara langsung penyaliban Iya, Yesus. Tapi bisa saja Yafet menjadi bagian dari orang-orang yang mengolok, tapi bisa juga menjadi bagian dari orang-orang yang menangisi akan penyaliban Yesus. Nah, ada lagi yang mau jawab? Ada lagi yang masih, aku ingin kasih jawaban ke Miss. Coba ada yang udah terpikirkan nggak perasaannya? Ada lagi yang mau jawab? Kalau saya sih sama juga kayak Waisin bilang, sedih. Kenapa Fit sedih? Karena Tuhan Yesus, walaupun kita berdosa, Tuhan Yesus tetap gimana ya? Tuhan Yesus itu sangat berbelas kasihan sama musuh-musuhnya. Dia sangat baik sama seperti waktu di wanita Samaria. Tuhan Yesus itu tetap membagikan terang kepada wanita di Samaria itu, walaupun dia orang Samaria, Tuhan Yesus tetap membagikan firman Tuhan, walaupun orang Yahudi biasanya kan membenci orang Samaria, tetapi Tuhan Yesus masih mengasihi, menyayangi semua orang. Tetapi justru orang-orang yang dulunya orang yang dulunya ikuti Yesus, mereka membalas Tuhan Yesus dengan menyalibkannya di salib. Ya, betul sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang mau jawab? Ada sedikit. Rata. Jadi kan kalau misalkan nih sekarang, terus kita kayak pikir gimana rasanya kan dulu. Nah, tapi kan kita kayak dengar gitu ceritanya ya, Jess kan abis kita dengar kan kasihan itu kan. Nah, tapi kan kalau dulu kan belum ada apa-apa kan. Kalau kita belum terlalu tahu kan, ya perasaan kita kan biasa-biasa aja gitu. Atau kalau kita belum tahu atau misalkan dulu kayak Tuhan Yesus kan disalibkan tuh. Dulu kan kita belum terlalu banyak tahu kan tentang Tuhan Yesus misalkan. Nah ya tergantung sih. Saat kita aku belum terlalu tahu juga sih. Tapi kan kalau sekarang kita kan kayak udah dengar berita, udah dengar kayak ceritanya gitu nonton tentang Tuhan Yesus ya. Jadi ya kasihan sih. Tapi kan kalau dulu nggak tahu. Ya, betul sekali ya, Iqbal tadi. Kalau misalnya kita hidup di zaman itu ya kita nggak tahu seperti apa perasaan kita saat ada di sana. Tapi ya kalau sekarang kalian mungkin nonton yang saat-saat penyaliban Yesus yang udah difilmkan itu, ya sedihlah perasaan kita ya. Tapi saat-saat memang secara nyata kita lihat peristiwa itu, mungkin kita belum tahu perasaan
perasaan kita ya saat di sana. Itu dari Efrat. Ada lagi yang mau jawab? Miss lebih suka diskusi seperti ini karena hari ini em, topik yang Miss angkat ini cuman singkat yang Miss buat, hanya singkat untuk pelajaran kita. Jadi ada lagi yang mau jawab? Boleh. Ada. Silakan. Venoya. Siapa tadi? Venoya sama siapa ya tadi? Venoya sama siapa tadi? Venoya dulu, Venoya dulu. Miss soalnya nggak bisa lihat partisipan secara spool ya, jadi langsung aja, langsung bicara. Venoya aja dulu. Jadi kalau menurut aku, misal nih POV aku adalah orang yang disembuhkan Yesus, kayaknya aku bakal sedih banget. Karena misal contohnya dengan wanita yang 12 tahun pendarahan, bahkan ketika dia percaya menjamah jubah Yesus, dia sembuh, dan aku yakin dia tuh merasa sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih kepada Yesus. Karena penyembuhannya. Jadi kalau misalnya aku ada di posisi orang-orang yang disembuhkan Yesus saat itu, kayaknya bakal sedih banget. Tapi seperti yang tadi dikatakan sama siapa aku lupa. Kalau misalnya aku bergaul dengan orang-orang Farisi, bisa jadi POV aku lain ketika belum merasakan mujizat Yesus. Bahkan ibarat tuh kayak menolak ajaran Yesus, kayaknya aku bakal sekejam itu gitu. Oke, terima kasih Venoya. Itu pendapat dari Venoya ya. Jadi kalau saat itu Venoya mungkin jadi orang yang menerima mujizat dari Yesus, mungkin Venoya akan jadi orang yang paling berduka saat itu atau yang paling sedih Betul saat itu sekali. ya. Oke. Lanjut, silakan. Siapa lagi tadi yang mau menjawab? Saya. Oke, silakan Kifan. Nah, tadi sahabat lalu itu saya nonton Super Bowl. Beta nonton Tuhan Yesus disalibkan. Beta lihat kasihan Tuhan Yesus pikul salib, orang-orang tentara pakuin tangan Yesus. Ya. Ya itu aja. Sedih sekali ya Kifan ya. Iya. Karena ya itu kayak Wisdom bilang, katakan tadi kalau gimana nggak mau sedih, orang Yesus itu nggak ada salah, Yesus itu nggak ada, ya kesalahan nggak didapat dari Yesus, terus kenapa harus disalibkan? Apalagi kalau kematian lewat penyaliban itu kan gimana ya, sakit ya rasanya, dipaku, disiksa dulu, ya gitu. Jadi Miss, rasanya. Lanjut, siapa lagi? Miss Efrata. aku Ya, tadi lupa bilang sesuatu, Miss. nah apa? Kan misalkan kalau kita dulu tuh, terus habis itu apalagi kalau kita ngelihat si Petrus, dia kan udah menyangkal Yesus. Jadi pikir kalau aku misalkan ya jadi Yesus, aku tuh makin sedih sih. Rasanya itu langsung mau mati gitu. Rasanya Ih, kalau usah disalipin, langsung mati aja. betul sekali dari Efrata. Apalagi kalau orang terdekatnya Yesus itu Petrus. Nah, dia menyangkal Yesus. Nah, gimana itu perasaannya Yesus lebih sedih lagi saat Gemes itu. gitu. Oke, ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Fania sama Pepa. Oke, siapa yang mau jawab? Fania atau Pepa? Halo Fania. Ya, Miss. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab, Fania atau Pepa? Yang mau jawab? Dia bilang. Iya, Fania sedih. Halo. Miss tidak terlalu kedengaran suaranya Fania. Yang mana? Fania mau jawab? Belum? Fania bilang, sedih Miss, lihat kalau Yesus disalib dengan Eva bilang. Sedih sekali ya kalau lihat Yesus disalib ya. Secara langsung ya. Ada lagi yang mau jawab? Terima kasih Fania. Ada lagi?
Aku, Miss. Sekar. Ayo Sekar. Gimana pendapatnya Sekar? Kalau aku agak takut sekalian sedih sih, soalnya ngeri. Takut sama sedih. Kenapa? Ngeri ya? Pas lihat Yesusnya dicambuk, dipaku apalagi tangan kakinya ya. Oke. Terima kasih Sekar. Ada lagi? Kalau udah nggak ada, Miss udah mau lanjut. Masih ada? Tapi Miss lebih suka kalian terlibat seperti ini. Ada lagi yang masih mau menjawab? Lorena. Oke, Lauren, silakan. Jadi waktu aku pas lihat kalau Yesus disalibkan sih sedih juga, karena kan Yesus kan nggak orang yang bersalah, tapi masih tetap disalibkan walaupun dia nggak ada dosa. Betul sekali. Sama ya perasaannya Maurena ya. Rasanya pasti sedih sekali. Kelihatannya semua jawaban kalian itu pasti ada sedih. Bahkan tadi Sekar katanya takut. Kenapa? Karena ya, siapa yang nggak takut itu lihat dipaku orang. Orang dipaku, orang dicambuk. Siapa yang nggak takut? Nah, jadi, ada lagi? Ada lagi? Miss udah kasih kata-kata lanjutan, tapi mungkin masih ada yang mau jawab? Hmm? Masih ada yang mau menyampaikan perasaannya? Oke, kalau udah nggak ada, jadi sudah disimpulkan ya, perasaan kalian semua itu kebanyakan di antara kalian itu pasti akan sedih karena nggak tahu apa yang orang-orang itu selalu lakukan kepada Yesus. Itu sangat menyakitkan ya, kalau dilihat secara langsung. Di video aja, di film aja udah menyakitkan, apalagi kalau dilihat secara langsung. Oke. Poin yang pertama dari, terima kasih ya, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah dibagikan. Poin pertama dari pembahasan kita di hari ini, yaitu yang pertama adalah kesadaran Yesus akan penyalibannya. Nah, di poin ini, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman ini, pasal yang ke-45 ini dibuka dengan suatu perikop yang sangat menyayat hati saat Miss baca ya. Kenapa? Karena Yesus sebelum peristiwa penyaliban, dia sudah tahu kan. Yesus itu kan, Tuhan itu kan maha tahu. Dia sudah tahu apa yang akan dia hadapi di depannya. Dia akan melewati satu penyaliban yang sangat menyakitkan. Nah, tapi di sini, di pelajaran kita yaitu kesadaran Yesus akan penyalibannya itu bukan apa ya, perasaan untuk menolak penyaliban itu bukan perasaan untuk menolak, tetapi dari buku ini dikatakan kalau pelajaran ini memberikan satu apa ya, seperti penjelasan dari Yesus sendiri, keadaannya saat itu saat dia menyadari kalau dia semakin dekat dengan peristiwa itu, yaitu Yesus dia menyadari akan seluruh jalan yang akan dia hadapi saat itu, jalan salib ya kalau bisa dibilang. Ketika dia akan menghadapi penyaliban itu, dia tahu seperti apa sakit yang akan dia rasakan. Tapi dikatakan dalam pelajaran ini adalah, sekalipun dia tahu seberapa besar penderitaan yang akan dia alami, tapi dia tetap mau untuk menghadapi itu. Kenapa? Karena dia akan melihat secara langsung rancangan Allah, rencana Tuhan akan digenapi, di mana akan ada banyak umat Tuhan yang akan selamat lewat pengorbanannya, lewat penyalibannya. Jadi Yesus dia nggak lihat sakit yang akan dihadapi, enggak, tapi dia melihat kepada hasil daripada penyaliban pengorbanannya Yesus, di mana akan ada banyak sekali umat Tuhan yang selamat. Karena kalau dia tidak mengorbankan dirinya ke kayu salib, maka akan ada banyak sekali manusia ciptaannya itu yang tidak akan selamat. Maka dari itu Yesus rindu untuk menyelamatkan kita semua, makanya dia rela untuk menghadapi peristiwa penyaliban tersebut. Ada yang bisa tolong bacakan ini kutipannya?
Satu orang bisa baca kutipan ini? Saya, Miss. Maurena, oke. Waislin sebentar ya, karena Maurena sudah raise hand ke Oke. Miss. Oke, silakan Mauren. Sampai habis ya, Miss. Iya, Oke. semuanya. Di hadapannya, ia senantiasa melihat hasil tugasnya, kehidupannya di dunia yang penuh dengan pekerjaan berat dan pengorbanan diri, digembirakan oleh harapan bahwa tidaklah sia-sia ia menanggung segala penderitaan ini. Dengan memberikan hidupnya demi hidup manusia, ia akan mengembalikan dunia kepada kesetiaan terhadap meskipun dosa-dosa dunia menjadi beban jiwanya yang tidak bersalah. Meskipun bayang duka cita yang tidak terperikan ada di atasnya, namun karena kesukaan yang dihadapkan kepadanya, ia memilih menanggung salib dan tidak menghiraukan malu. Ya, terima kasih Mauren. Jadi ini ya, kalian sudah baca kan? Betapa besar kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kepada kalian semua, adik-adik, kepada Miss secara pribadi, kepada orang tua kita. Besar sekali kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita lewat pengorbanan yang siapa manusia yang mau berkorban untuk sesamanya? Kalian mau nggak berkorban untuk sesama kalian? Mati di kayu salib. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Ya, gimana nggak ada manusia yang mau untuk menderita buat sesamanya, nggak ada. Tetapi Tuhan, Yesus, dia rela bahkan sampai mengalami kematian yang sangat sangat mengerikan sebenarnya ya untuk kita manusia alami, tapi dia tanggung semuanya itu untuk kita semua. Nah, poin yang kedua daripada pelajaran kita yaitu di dalam kisah ini ketika Yesus membawa semua murid-muridnya ke Kaisarea di Filipi, Yesus ini melihat para murid-murid ini sangat kaget, sangat gimana? Pokoknya mungkin bisa dibayangkan ya raut wajah mereka ketika mereka mengetahui kalau Yesus akan menghadapi peristiwa penyaliban. Nah, bahkan di sini di pelajaran ini dikatakan kalau murid-murid ini mereka ini nggak semua percaya. Mereka ini nggak semua percaya kalau Yesus ini akan mati di kayu salib. Masakan Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah Tuhan, masakan dia harus mati di kayu salib mengalami penderitaan seperti itu untuk manusia? Mereka masih bingung, mereka masih mempertanyakan hal-hal itu sampai akhirnya di sini kenapa persiapan murid-murid menghadapi penderitaan Kristus poinnya karena di sini Yesus menekankan kepada mereka, Yesus merangkul mereka agar supaya mereka ini boleh beriman kepada Tuhan. Mereka boleh beriman kepada Yesus kalau saat Yesus mengalami penderitaan, dia mati di kayu salib, tapi ada harapan, Yesus itu akan bangkit di hari yang ketiga. Makanya Yesus berusaha untuk menekankan kepada murid-murid ini kalau rencana keselamatan itu bukan hanya sampai pada kematian Yesus, tetapi sampai pada kebangkitannya Yesus supaya ada harapan bagi kita semua umat-umat Tuhan kalau jika kita mati di dalam Tuhan, kita akan dibangkitkan ketika Yesus datang yang kedua kali. Tapi sayangnya di sini murid-murid ini mereka masih membayangkan sesuatu di mana Yesus ini seorang raja yang akan membangun kerajaannya itu secara dunia dia akan membangun kerajaannya yang megah, dia akan duduk di atas taktanya. Itu harapan dan cita-cita kalau mau dibilang ya dari para murid-murid sehingga mereka masih mengharapkan kerajaan dunia daripada Yesus, bukan kerajaan di surga. Jadi
saat itu kenapa mereka masih bingung, mereka masih ragu dengan rencana keselamatan daripada Yesus, karena mereka masih mengharapkan suatu kerajaan dunia dibandingkan kerajaan kekal. Itu ya. Itu poin yang kedua yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini. Nah, inti dari pelajaran kita pada hari ini yaitu tadi kan sesuai topiknya kita harus memandang salib ya. Topik kita hari ini. Nah, kenapa kita harus memandang pada salib? Kenapa kita harus memandang pada salib Yesus, pada kematian Yesus? Kenapa? Satu, Wesley, silakan bacakan ini. Teks terakhir kita ya. Oke, salib melambangkan penyerahan total dan kesiapan untuk menderita demi kasih kepada sesama dan demi nama Kristus. Ya, terima kasih Mas Lin. Dari topik ini, dari teks atau pelajaran pembahasan kita di pasal yang ke-45 ini, di sini Yesus mengajak kita semua umat-umat Tuhan, murid-muridnya untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ini kepada Tuhan. Kenapa harus diserahkan sepenuhnya? Dikatakan, di sini dibilang penyerahan total, kan? Penyerahan total. Artinya semua kehidupan kita harus diserahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena lewat penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita menghargai penderitaan Yesus, kita kita merenungkan secara mendalam masa penyaliban Yesus itu daripada kita, maka kita akan melihat semakin besar kasih yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan saat mata kita, perasaan kita, diri kita terpandang kepada Tuhan, kepada Yesus yang sudah mati, maka kita juga akan secara otomatis, kalau bisa dibilang ya, secara otomatis kita akan membagikan kasih yang sudah kita terima daripada Yesus kepada sesama kita, kepada teman-teman kalian, kepada kakak beradik kalian, kepada sesama kalian, semua yang kalian temui, tanpa kalian sadari, kalian akan menunjukkan kasih daripada Yesus kepada mereka. Itulah kenapa pelajaran hari ini itu sangat penting sekali bagi kalian masih muda, bagi Miss secara pribadi, bagi semua orang tua yang ada. Kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang sangat besar. Kita diingatkan kembali kepada pengorbanan Yesus yang sangat besar kepada kita. Maka dari itu, sebagaimana kita umat-umat Tuhan yang menerima akan pengorbanan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita berikan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagai kesimpulannya, kita sudah tahu Yesus, Dia telah menempuh begitu banyak penderitaan, bahkan masa penyalibannya sendiri, bahkan Dia mendapatkan celaan dari orang-orang, bahkan murid-muridnya juga yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan ada juga yang menyangkal Yesus, betapa besar yang sudah lewati dan betapa besar kasih yang Dia mau tunjukkan kepada kita. Maka di kesimpulan ini, Miss mau mengajak kita semua untuk para pengikut Kristus. Di sini dikatakan kita semua dipanggil untuk mengikuti jejaknya, ikut salibnya Yesus, dan hidup dalam pengorbanan kasih dan ketaatan kepada Yesus. Karena kalau kita membangun kehidupan kita searah dengan kehendak Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan upah yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan, artinya kehidupan kekal yang bahkan tidak akan berhenti, tidak akan mengalami kematian lagi. Itulah upah kita umat-umat Tuhan yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian pembahasan kita, pelajaran kita di hari ini. Biarlah kiranya dapat menjadi pelajaran, pedoman, tuntunan bagi kalian semua, adik-adik, terlebih juga Miss. Biarlah kiranya kita dapat menjadi umat-umat Tuhan yang setia, dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dikembalikan kepada pembawa acara.
Puji Tuhan, amin. Terima kasih Miss untuk renungan yang sudah dibawakan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan menyanyi lagu Sion nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Dan dilanjutkan doa tutup oleh Miss. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi. Ya, baiklah. Ini undang kita semua untuk berdoa. Dalam sikap berdoa semuanya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, Bapa pencipta kami, Tuhan Maha Baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat penyertaan Tuhan, terlebih khusus di sepanjang weekly online worship kami di hari ini. Tuhan telah menyertai, membimbing, sehingga peribadatan kami boleh berakhir dengan baik. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengorbankan dirimu di kayu salib. Kami sangat berterima kasih kepada Engkau, Tuhan. Kami sangat merenungkan betapa besar kasih setiamu kepada kami, betapa besar cintamu kepada kami, betapa Engkau ingin agar supaya kami semua boleh diselamatkan. Maka dari itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau terus bersama-sama dengan kami, Engkau mau menuntun kami semua adik-adikmu, anak-anakmu Tuhan, agar kiranya kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk boleh selalu menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ampunkanlah kiranya Tuhan segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Miss. Baiklah, sampai di sini weekly online worship kita. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai minggu depan.